Selamat berjumpa dengan Dian di channel Morat Marit. Halo Indonesia, selamat pagi. Di sini aku ngevlog, nggak pakai mikrofon atau apa ya. Hanya kamera di situ kalian bisa lihat kan. Nah itu nggak ada mikrofon dan aku juga tidak pakai mikrofon ya. Sekarang ini panas di sini, kalian bisa lihat itu 28 derajat. 28 derajat itu di sana. Nah, aku sambil ngopi di sini. Nah, ini ngopi seruput dulu. Sambil aku kasih timernya ya agar tidak kebablasan. Jadi di sini aku pakai timer ini kelihatan ya. Nah, aku akan bicara apa ya? Aku janji dengan Karda mau ngasih linknya. Kemarin itu aku ngasih komen di channelnya Karda, tapi aku agak nggak enak mau kasih linknya channelnya Pak Bro Gani ya. Karena nanti aku nggak mau nanti dianggap spam gitu ya. Jadi aku akan bikin video, terus aku cantumkan. Kalian bisa melihat di layar kalian ya. Itu adalah channelnya Pak Bro Gani. Nah kalau kamu sudah masuk di situ Karda ya, linknya juga ada di deskripsi di video di bawah video aku ini ya. Kamu bisa klik di situ, terus cari aja itu ada interviewnya dengan kalau nggak salah dengan kemenaannya Pak Bro Gani ini. Dia adalah seorang guru, dia mengajar online, dia juga anaknya guru gitu ya. Terus dia ngajar online, mula-mulanya hanya untuk orang lokal aja di mana dia tinggal, tapi sekarang ini bisa sampai menyeluruh ke dunia ya. Pendapatannya lumayan, dia hanya kerja mungkin 3 atau 5 jam per hari, tapi penghasilan dia itu cukup untuk hidup, cukup untuk hidup ya. Nah tentang besar kecilnya rupiahnya saya tidak tahu. Kalau ada yang tertarik bisa menghubungi Pak Bro Gani ini ya, ke channel dia. Bisa tanya-tanya atau bagaimana, atau bisa kolaborasi dengan mereka, nggak tahu ya, terserah aja. Yang penting linknya ada di deskripsi di bawah video aku ini. Saat ini aku sedang ngevlog di depan garasi, panas, cuacanya 28 derajat Celcius, sambil ngopi di sini nyesis gitu, angin juga nggak ada, ini mandek. Terus aku akan tunjukkan kalian bungaku di depan itu. Nanti kalian bisa lihat ya. Kalian bisa melihatnya. Bunga lilinya indah sekali. Jadi mau ngobrol apa? Ini videonya pendek aja ya. Nggak akan panjang-panjang. Akan aku upload untuk menemani Anda. Untuk menemani kalian semua. Kalau bangun pagi sedang ngopi nggak ada kerjaan, bisa mendengarkan podcast aku ini. Ini podcast atau apa ya? Ngevlog nggak tahu ya. Nah, ada yang bilang, Karda juga bilang, sekarang ini hidup ini sulit ya, di Indonesia sulit sekali. Menurut aku, dari dulu ya sulit. Kalau mau dibuat sulit, itu tergantung dari kitanya kok. Semua itu tergantung dari diri kita. Nah, maka itu aku sering mengatakan di video aku yang lalu-lalu, aku bilang yang mana tidak ada yang benar, tidak ada hubungannya dengan benar atau salah, baik atau jelek, enak atau nggak ada hubungannya dengan itu ya. Menurut aku nggak ada ya, tapi menurut orang lain ya ada. Maka itu ada enak nggak enak segala macam kan. Nah itu kan ciptaan pikiran manusia kan. Nah enak atau nggak enak, happy atau nggak happy,
Itu semua adalah permainan pikiran kita saja. Bagaimana kita mengolah, kita melihat ya, kita mempunyai 5 indera, mata, hidung, mencium, telinga, mendengar ya. Itu tergantung bagaimana kita memproses apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium baunya, apa yang kita rasakan di lidah kita. Nah, kita cocok dengan diri kita, wah enak ini makanannya, kan begitu kan. Kalau nggak cocok dengan diri kita, wah nggak enak masakannya gitu ya. Nah, jadi enak atau nggak enak itu nggak enak bagi kita, mungkin makanan itu enak bagi orang lain ya. Itu tergantung dari bagaimana diri kita aja. Begitu juga dengan hidup. Dari dulu juga ada hidup yang nggak enak. Orang dari dulu ngeluh nggak enak, atau yang mengatakan enak juga. Nah itulah, enak atau nggak enak, baik atau buruk, semuanya itu tergantung dari bagaimana kita memproses apa yang kita lihat. Informasi yang kita lihat, yang masuk ke otak kita, nah itu bagaimana cara kita memproses. Jadi kalau kita senang ya kita happy, kalau nggak senang ya nggak happy. Nah itulah, maka itu happiness itu kalau datangnya dari dalam, itu akan happy beneran. Nggak pernah pudar, nggak pernah hilang. Tapi kalau happiness itu datangnya dari luar ya, misalkan, nah ini, wah aku punya HP iPhone yang terbaru, wah aku seneng ya, seneng. Tapi kesenangan itu paling 3 bulan, nanti biasa hanya iPhone, hanya gitu aja kan. Nah itu yang namanya happiness yang datangnya dari eksternal. Nah kalau kita kerja dapat duit, baru dapat dinaikkan gaji kita ya, waduh seneng, gajiku baru naik, enak ini ya. Terus kita royal ke sana, jalan-jalan ke sana sini ya, karena baru dapat duit banyak ya, dikasih naik gaji. Nah itulah happiness, karena kita merasakan, memproses apa yang baru kita dapat. Itu namanya happiness yang datangnya dari eksternal. Tapi kalau happiness datangnya dari internal, aku pernah melihat ya, jalan-jalan sekali waktu, melewati ada construction itu konstruksi orang yang memperbaiki jalan gitu ya, panas kentang-kentang gitu, sampai abang ireng gitu. Terus dia minum, aku melihat dia itu minum air botol, padahal air tawar, minum begini, aduh rasanya tuh enak sekali itu. Nah itu happiness yang dia dapat karena dia merasakan, wah bersyukur dia bisa minum air putih gitu. Nah itulah happiness, itu macam-macam kok, tergantung dari dalam diri kita aja. Nah itulah yang namanya happiness yang datangnya dari internal ya. Kalau kita mensyukuri apa yang ada, yang kita miliki, nah itulah manusia yang paling bahagia di dunia. Nah happiness itu adalah sebenarnya ya, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah manusia yang merasa senang dan merasa puas dengan apa yang dia miliki. Nah itulah dia orang yang bahagia, paling bahagia di dunia, adalah orang yang bisa mensyukuri apa yang dia miliki. Berapa banyak yang dia miliki tidak peduli dia tingkatan dari level mana, nggak peduli ya. Walaupun dia berada di level yang minim, tapi kalau dia happy, dia merasa puas dengan apa yang dia miliki, dia adalah orang yang terbahagia di dunia. Nah itu, jadi bahagia itu ya memang ya, kita nggak bisa memungkiri ya, hidup kita ini mempunyai level. Maka itu di level terendah, termiskin, kemudian kelas menengah pun dibagi-bagi kan. Manusia kan pintar membeda-bedakan kelas menengah bawah, kelas menengah tengah, kelas menengah atas, orang kaya yang
konglomerat, yang ini ada saja, selalu ada saja, karena itu adalah permainan pikiran kita aja yang membeda-bedakan, dan perbedaan itu ada, jangan dibilang diskriminasi nggak ada, itu omong kosong. Diskriminasi itu selalu ada di dunia manapun, di Amerika pun ada, bukan hanya di Indonesia aja yang rasis ya, di seluruh dunia semua negara itu rasis. Perbedaan selalu ada, itu tidak bisa kita pungkiri ya. Nah, kalau mau dibilang ada, aku bilang nggak bisa kita bantah itu ya. Nah, itu pun juga salah ya, karena menurut aku tidak ada yang rasis, tidak ada yang tidak rasis. Rasis atau tidak itu permainan dari pikiran kita aja. Nah, itu dia, bagaimana kita menyerap, menerima, memproses pikiran kita. Nah, itulah kalau kau mau bicara soal rasis. Nah, kalau kamu memang rasis karena melihat, menerima proses informasi, memproses informasi yang datang, terus kamu merasa gini, merasa gitu, kamu bisa jadi rasis, bisa juga tidak. Nah, itu tergantung bagaimana kamu memproses informasi yang masuk di otak itu. Nah, itulah kira-kira iki wis piro rek. Oke, masih ada sedikit lagi. Nah, begitulah menurut aku ya. Menurut aku ya, sebenarnya dalam kehidupan ini tidak ada urusannya dengan benar atau salah, enak atau nggak enak, happy atau nggak happy. Nggak ada sebetulnya. Dibilang nggak ada ya ada, dibilang ada ya nggak ada gitu loh. Nah, maksud saya semuanya itu relatif, tergantung bagaimana kita memproses informasi yang masuk. Nah, itu dia. Jadi kamu mau memproses bagaimana happiness itu ya. Kalau kamu happiness kamu itu karena aduh gaji saya kecil, gini-gini nggak cukup ini, ya itu kamu nggak happy, nanti ngerundel terus seumur hidup kamu gitu. Tapi kalau kamu merasa puas, maka itu aku kemarin nulis komen di beberapa tempat ya, aku mengatakan bekerjalah seperti kamu nggak membutuhkan gaji, bisa nggak? Bekerjalah seperti kalian yang nonton ini ya, seperti kamu tidak membutuhkan gaji. Nah, apa itu orang edan ya? Mungkin kamu mengira aku adalah orang gemblung ya, orang gila ya. Gemblung itu ada yang tanya itu, Pak Joko dari Surabaya, dia tanya, gemblung itu apa rek? Artinya apa? Itu gemblung. Gemblung itu bahasa ngapak-ngapak itu ya, yang artinya orang goblok, wong gemblung. Nah itu. Terus kalau bahasa Surabayanya atau bahasa Malang, bahasa Jawanya, gemblung itu bisa disamakan dengan pekok. Pekok itu apa rek? Ya ngomongnya becaan kok ngono rek. Ya. Nah itulah sedikit ocehan aku hari ini ya, supaya bisa menghibur. Aku lagi nggak ada kerjaan, bangun tidur, ngopi, terus ngevlog di sini. Aku akan tunjukkan kalian tentang kebun yang ada di depan rumahku. Bagus, bunga lilinya banyak yang mekar. Kalian bisa melihat sendiri, akan aku ajak ke sana kalian. Nah, ini bunga lili aku ini. Nah, ini yang warna merah ini nanti ya. Yang sana warna kuning, ini warna kuning, kalian bisa melihat. Bagus ya. Nah, ini masih banyak ini, kuncup-kuncupnya ini masih belum mekar nih. Nah, coba lihat. Nah, bagus kan? Nah, sedangkan ini adalah tanaman jeruk purut aku nih, pohon jeruk purut itu. Nah, terus aku tunjukkan kalian juga di sana. Nah, ini bunganya juga mekar ini. Bagus ya bunganya. Ini belum, nanti terakhir dia baru mekar. Nah, itu coba lihat yang putih. Bunga lili yang putih. Coba lihat, bagus ya. Ya, yang di sana itu yang, nah itu aku tadi ngevlog di depan garasi.
Oke, sampai di sini dulu. Aku mau masuk, panas ini 28 derajat. Nah, aku akan masuk di sini. Aku tadi duduk di situ tuh. Nah, kelihatan kan? Nah, ini adalah batang pohon ini, batang pohon itu ya. Oke, sampai di sini dulu. Goodbye. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.